Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Semoga masih dalam kesehatan dan kesempurnaan. Udah lama nih MD libur sekolah sekitar 1 bulan lebih. Siapa nih yang kangen suasana kelas? Maka Bapak kali ini akan memberikan materi daring online untuk pembelajaran kalian di rumah selama masih dalam situasi seperti ini. Nah, insya Allah pada kesempatan ini akan disampaikan sedikit materi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2020. Diharapkan semua santri khususnya kelas 4 MD bisa mengikuti pembelajaran daring online. Baiklah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu daring online atau pembelajaran daring online. Nah, daring online yaitu pembelajaran dalam jaringan. Secara garis besar itu diartikan sebagai pembelajaran dalam jaringan harus terkonektivitas. Artinya kalau tidak punya konektivitas, kita tidak bisa melakukan yang namanya pembelajaran ini, karena ini terpaku atau terpacu dengan konektivitas. Terus daring online ini harus bersamaan juga, jangan sampai ketinggalan karena waktunya yang bersamaan. Nah, terus kestabilan selanjutnya itu kestabilan, jadi termasuk juga konektivitas yang stabil ketika kita belajar. Selanjutnya yaitu keterhubungan, artinya data kita terhubung ke internet, jangan sampai data kita kehabisan kuota. Terus yaitu dalam satu waktu, artinya dilakukan secara serentak seperti pembelajaran di sekolah, tapi bedanya kita beda tempat tapi waktu sama. Kesimpulannya, daring online itu komunikasi daring atau yang merupakan singkatan dari komunikasi dalam jaringan. Itu cara komunikasi yang mana menyampaikan dan menerima pesan yang dilakukan dengan melalui jaringan internet. Jadi anak-anak perlu diketahui kalau kehabisan kuota atau tidak mempunyai data, maka kita tidak bisa melakukan pembelajaran ini. Terus komunikasi yang terjadi pada dunia semua disebut dengan komunikasi dunia maya, artinya kita secara online berkomunikasi dalam pembelajaran ini. Terus selanjutnya yaitu fungsi daring online. Yang pertama yaitu informasi komunikasi daring yang mempunyai fungsi untuk media penyampai pesan. Artinya ini informasi berbentuk elektronik yang dikirimkan. Selanjutnya yaitu kendali, mengendalikan dan mengatur sebuah informasi. Nah, jadi kita bisa mengendalikan informasi yang ada ya. Terus motivasi komunikasi daring juga dapat mengacu pada pekerjaan dan semangat. Artinya anak termotivasi untuk semangat belajar karena belajar tidak melulu di sekolah, bisa dilakukan dimanapun.
bahkan bisa melalui gadget atau HP. Catatan dari Bapak, kalau kita menggunakan gadget HP, gunakan seperlunya, jangan berlebihan. Karena itu nanti tidak atau jelek terhadap diri kita masing-masing. Selanjutnya yaitu penghemat waktu. Itu komunikasi efisien dilakukan. Dalam artian hemat waktu di sini kita tidak membutuhkan pertemuan secara bersama, tapi dapat dilakukan walaupun berbeda jarak. Contohnya Bapak di rumah, kalian di rumah masing-masing. Itu kita bisa melakukan daring online karena sistemnya online. Selanjutnya itu ilmu teknologi komunikasi daring bermula dari ilmu pendidikan. Artinya untuk kedepannya daring online ini akan digunakan dalam pendidikan, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar, baik untuk guru ataupun murid. Selanjutnya intensitas komunikasi, kemudahan berkomunikasi menjadikan intensitas komunikasi bertambah tanpa batasan. Artinya kalaulah nanti ada tugas PR secara daring, itu bisa dilakukan dengan melakukan yaitu perekaman lalu dikirimkan sehingga bisa dibuka kapan saja ataupun kapanpun waktunya kita bisa menggunakan pembelajaran daring ini. Nah, diharapkan anak-anak kalau yang tidak punya kuota data ataupun yang tidak punya HP itu bisa melakukan daring online ini secara bersamaan minimal 5 orang ya. Sesuai dengan instruksi dari pemerintahan, kalau kita berkumpul itu minimal 5 orang. Jadi nanti bisalah direncanakan, contoh di rumah Nazwa nanti 5 orang secara bersamaan walaupun satu ya yang online-nya, ataupun di rumah siapapun, Perdi atau yang lainnya bisa dilakukan, dan supaya lebih semangat belajarnya. Selanjutnya agenda selama daring online ini, karena daring online ini akan dimulai dari hari Senin sampai Sabtu 13 sampai 18 April dengan pemadatan atau penyelesaian pelajaran. Karena kita kan belum beres semua pembelajaran, maka akan diselesaikan dalam 1 minggu. Selanjutnya itu dari Senin sampai Sabtu minggu keduanya 20 sampai 25 April itu UTS dan pemadatan nilai harian. Diharapkan tadi anak-anak yang tidak punya HP atau tidak punya kuota bisa daring online-nya bersamaan dengan teman yang lain, boleh di satu rumah ya, itu supaya semua dapat nilai ya. Selanjutnya jadwal pelajaran selama daring online ini. Nah, untuk hari Senin yaitu pelajarannya Al-Quran, karena Al-Quran ini belum selesai, maka kita akan selesaikan di hari Senin. Untuk hari Selasa yaitu akidah akhlak, sama akidah akhlak belum selesai. Rabu SKI tari Islam, Kamis qiraatul Quran dan menulis Al-Quran, Jumat kaligrafi dan praktek ibadah, Sabtu muhadharah. Untuk minggu kedua atau UTS pemadatan nilai, jadwal pelajaran seperti biasanya KBM belajar, artinya hari Senin Quran hadis, Selasa akidah akhlak, Rabu fikih SKI dan selanjutnya. Nah, pada kali ini Bapak akan menerangkan tentang coronavirus atau COVID-19. Karena kita belum masuk ke materi pembelajaran, maka pada kesempatan ini Bapak akan menerangkan sedikit tentang coronavirus untuk pemahaman dan pembelajaran
khususnya bagi anak-anak ya. Kelas 4, yaitu merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Artinya virus ini pada awalnya berasal dari hewan, lalu menjangkit atau terkena kepada manusia. Pada manusia biasanya terinfeksi pernapasan mulai dari flu awalnya hingga penyakit yang serius. Kenapa Bapak membahas tentang corona? Karena sebagai media pembelajaran anak-anak khususnya dan umumnya bagi semua, supaya semua tahu agar semua tidak panik. Coronavirus ini merupakan jenis corona tingkat 2 ya. Jadi dulu ada tingkat 1, sekarang tingkat 2. Pertama yaitu ditemukan di Wuhan pada Desember 2019. Lanjut, selanjutnya itu menyikapi pandemi corona atau COVID-19. Pertama yaitu percaya terhadap takdir Allah. Artinya kita jangan takut terhadap virus ini, terhadap penyakit ini, karena kita tahu yang mengendalikan penyakit yaitu Allah. Jangankan penyakit, yang mengatur hidup kita pun itu adalah Allah, sehingga yang harus kita takuti yaitu Allah. Jangan takut terhadap corona ataupun makhluk yang lainnya. Terus jangan panik, artinya jangan takut. Tetap kita beraktivitas seperti biasa, belajar dan yang lainnya. Selalu ikhtiar menghindari penyakit. Jangan hanya corona yang dijauhi, tapi penyakit yang lain pun dijauhi dengan cara pola hidup yang benar. Terus saling membantu dan mengingatkan, artinya saling tolong menolong. Kalau teman kita dalam kesusahan, maka kita membantu. Selanjutnya itu berdoa untuk semua. Ini bisa dilakukan ketika kita selesai sholat ya. Contohnya sholat zuhur, sholat yang 5 waktu ataupun sholat sunat ya, seperti duha dan yang lainnya. Terakhir itu menjaga pola hidup atau PHBS, perilaku hidup sehat dan bersih. Khususnya kita harus membersihkan lingkungan yang paling dekat yaitu rumah kita. Jangan lupa anak-anak berbuat atau menjaga kebersihan di rumahnya dan lingkungannya. Dengan cara kita selalu rajin membersihkan, menyapu rumah, membereskan rumah, terus menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan rumah juga, ataupun kita menanam pohon dengan cara ya kita menanam pohon ya. Seperti ya dulu kan pernah Bapak menerangkan tentang menanam pohon dalam pot supaya lebih praktis ya. Nah ini Bapak menerangkan sedikit tentang gejala dan cara pencegahannya. Itu corona biasanya gejalanya itu demam, batuk dan pilek, gangguan pernapasan, pilek, letih dan lesu. Nah ini secara umum. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cuci tangan atau CTPS. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik untuk menghindari kuman. Jangan hanya kuman atau virus corona, tapi virus-virus yang lain pun harus kita hindari. Terus selanjutnya yaitu memakai masker ketika keluar dari rumah, apalagi kalau kita bepergian naik motor, naik mobil, sama harus pakai masker ya. Anak-anak jangan lupa. Terus selanjutnya masak daging dan telur hingga matang, itu sama juga ya, jangan sampai mentah. Terus hindari kontak dengan hewan liar ataupun dengan hewan peliharaan. Kalau hewan tersebut sedang sakit maka dijauhi, jangan didekati, seperti ayam dan yang lainnya. Selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video bagaimana
cara CTPS atau mencuci tangan pakai sabun ya. Perhatikan dengan sesama video berikut ini. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Nah, itu cara CTPS yang benar. Selanjutnya Bapak kasih tugas nih. Tugasnya itu membuat video pendek tentang tata cara mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun minimal 50 detik. Bisa dilakukan dengan HP ya, untuk menyelesaikan tugasnya. Sekali lagi Bapak beritahukan kalau kalian tidak punya konektivitas data atau kuota ataupun tidak punya HP, bisa belajarnya bareng dengan teman kalian yang punya HP, yang punya koneksi internet ya, supaya semua bisa menyelesaikan atau belajar daring bareng ya, sampai kelewat. Boleh itu diagendakan, contoh di satu rumah kalian janjian aja, nanti daringnya di sana di rumah siapapun boleh ya. Catatannya dari Bapak, yang pertama harus taat kepada orang tua, jangan sampai membentak, apalagi tidak menuruti perintahnya, apalagi disuruh belajar kalian harus langsung belajar. Kedua, jangan terlalu banyak memegang gadget atau HP ya. Batasi untuk memegang HP, bukan tidak boleh tapi harus membatasi. Apalagi main HP sambil tiduran itu tidak baik ya terhadap mata kalian. Dan yang terakhir yaitu harus selalu bersabar. Kalau kalian tidak ada kegiatan apapun, di rumah aja lakukan aktivitas yang lain, contoh membantu orang tua, beberes, bebersih dan yang lainnya. Nah, mungkin sekian dari Bapak. Semangat belajar, stay at home, di rumah aja ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.